Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar, mohon maaf suara saya sedikit habis ya. Kita akan belajar tentang proyeksi bidang bantu atau auxiliary plane. Seperti kita ketahui bahwa untuk mendapatkan sebuah ukuran yang sebenarnya, kita perlu bantuan ya berupa bidang, yang bidang itu adalah tegak lurus dengan garis yang kita tarik dari eh, bendanya, ya, bidang pada benda. Untuk menggambar benda dengan profil tertentu, maka kita perlu kemudian mengetahui, gitu ya, atau memilih permukaan mana yang kemudian itu bisa kita buat, bisa kita gambar dengan ukuran yang sesungguhnya. Nah, contoh benda dengan profil tertentu atau yang tidak horizontal atau vertikal, artinya ada bentuk yang miring, itu bisa kita lihat di sini. Ini bentuknya adalah ada sebuah alur segitiga, namun dia miring. Kalau ini kita gambar, ya, kita gambar ke dalam benda yang penampang depan, samping atau atas, maka jadinya pun jadi seperti ini. Artinya sudut yang dihasilkan atau yang ada itu adalah bukan sudut yang sebenarnya. Karena sudut yang sebenarnya dia adalah miring, gitu ya. Nah, ketidak eh, ketidaksesuaian ukuran ini bisa kita siasati yaitu dengan yang itu tadi, pedang bantu yang kita tarik ya. Contohnya ini penampang atas ya. Untuk mendapatkan ukuran yang sesungguhnya dengan alur ini, maka ini kita tarik garis yang sejajar dengan ini. Nah, setelah kita tarik sejajar, kita tarik garis yang tegak lurus dengan bidang ini atau dengan garis ini. Ini tegak lurus ya. Nah, garis ini adalah garis yang tegak lurus dengan line atau garis dari perpanjangan atau bantuan dari kemiringan ini. Kemudian ini kita buat seolah-olah ini adalah cermin yang mencerminkan benda ini terhadap garis ini atau bidang ini, H ini. Maka ini adalah pencerminan ya, pencerminan dari benda ini atau part ini, tetapi pencerminan yang miring. Fungsinya apa? Kita mendapatkan ukuran dari alur ini yang sesuai. Jadi ini adalah ukuran yang sesuai dari kemiringan eh, cekungan dari bedang V ini, gitu. Jadi menyesuaikan dengan eh, kemiringan atau alur dari benda tersebut. Kenapa auxiliary view itu penting? Ya karena bahwa inclined plane and oblique line do not appear to line to size of any in the principal plane of a projection. Jadi kalau kita mau menggambar sesuatu dan produk atau benda yang kita gambar itu dia mempunyai sudut tertentu terhadap pandangan depan, samping sama atas, maka kemudian kita tidak bisa menggambar dengan ukuran yang sesungguhnya, tetapi kita akan menggambar dengan ukuran yang sesuai dengan view-nya. Maka itu panjang yang sebenarnya dari sebuah oblique line ya yang miring-miring itu, maka perlu auxiliary view seperti tadi. Jadi untuk gambar yang ukuran sesungguhnya. Auxiliary view itu adalah sebuah orthographic view yang diambil di mana manner that the line side are not parallel to the principal projection plane. Jadi bidangnya itu tidak paralel, jadi dia miring.
Karena miring, dia perlu auxiliary tambahan ya, proyeksi tambahan. Kalau yang ini dia bukan ukuran yang sesungguhnya. Kalau sebelah sini dia masih ukuran sesungguhnya, yang ini dia bukan ukuran sesungguhnya. Kalau kita ingin ukuran sesungguhnya dari yang miring, maka perlu auxiliary ring. Nah, sekarang regular dan auxiliary view. Principal face of the object are not parallel to PP plane. Jadi bagaimana bahwa bentuk dari objek ini itu tidak paralel, tidak eh, horizontal vertikalnya itu tidak sesuai dengan base-nya. Karena tidak sesuai, kita tidak bisa mengetahui ukuran yang sesungguhnya, misalkan dari lingkarannya. Karena untuk yang front view lingkarannya jadi oval, side view lingkarannya jadi oval. Tetapi dengan tambahan auxiliary view, nah, lingkarannya tetap lingkaran. Karena ini disesuaikan dengan kemiringan dari benda ini. Maka auxiliary view bisa menunjukkan bentuk yang sesungguhnya dan ukuran juga yang sesungguhnya. Salah satunya untuk yang bentuk lingkaran. Nah, dari sisi definisi, auxiliary view itu adalah sebuah orthobatic view yang diambil sebuah bidang yang dari principal projection, dari prinsip yang standar gitu ya, frontal dari depan, horizontal profil, biasanya kan depan, atas, samping. Sebuah primary auxiliary view is projected on the plane perpendicular to one PP plane and inclined orthogonal to PP plane. Jadi kalau auxiliary view itu adalah proyeksi, diproyeksikan pada bidang yang dia tegak lurus pada salah satu eh, proyeksinya, bidang proyeksinya. Dan kemudian dia sejajar pada bidang yang lain, dua bidang yang lain. Itu yang primary. Kalau secondary, projection from primary auxiliary view, diproyeksikan dari view yang tambahan auxiliary, dia yang miring-miring. Auxiliary plane ini ya, ini bisa kita lihat di sini ya, bahwa dia mengasumsikan bahwa paralel to inclined surface, paralel kepada eh, permukaan yang miring atau parabel yang hmm, tidak horizontal atau vertikal. Tujuannya kita ingin mengetahui ukuran dari P ini, bidang P. Auxiliary plane perpendicular to the frontal plane of the projection. Jadi dia tegak lurus ya dengan bidang miringnya. Hmm. Jadi kalau pada yang front ini dia kemiringannya sesuai dengan bidang miringnya. Maka kemudian untuk menggambarnya yang pertama adalah kita harus memilih muka ya atau bidang yang itu kita akan gambar through surface, through length, and view of length. Jadi karena axial view ini dipakai untuk yang posisi yang miring, maka kita ambil dari yang miring ini ya. Nah, nah, dari yang bidang miring ini kemudian kita tarik garis yang tegak lurus terhadap kemiringannya sana. Semuanya nanti akan mengikuti ya. Semuanya mengikuti. Nah, kita sudah punya garis. Kemudian apa? Kita tarik garis yang tegak lurus dengan ini, garis ini, tegak lurus ini ya. Setelah itu, kalau ini kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi karena ini kan dia 3 dimensi ya, jadi sebelah kiri dan sebelah kanan ya, atau depan dan belakang. Maka ini kemudian kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sesuai dengan
nomor yang ada di sini. Ya. Setelah itu kita gabungkan, ya, gabungkan. Maka di sini bidang miring ini, ya, itu kita menggambarkan dari tampak auxiliary itu dia true surface. Jadi ukurannya sama dengan aslinya. Kalau yang ini dia tidak asli, yang asli yang pandangan atas. Kalau yang samping, yang ini aslinya ini. Tapi yang ini yang miring aslinya adalah yang auxiliary ini. Nah, untuk mereferensi ya plan method ini yang pertama untuk memilih bidang proyeksi ya, referensinya ya. Referensi plane atau bidang referensi adalah sebuah bidang yang dia me, apa itu menempel atau memotong pada objek dan paralel pada satu plane-nya, bidang plane-nya. Misalkan ini, yang referen plane on one side. Jadi referensi ada di satu sisi, sebelah kiri ini. Hmm. Maka referensi ini nanti tidak memotong, hanya nempel saja di pinggirnya. Yang kedua adalah symmetrical auxiliary view. Jadi dia memotong di tengah-tengah. Ini ya, bidang ini ya, bidang B. Nah, dia memotong di tengah-tengah. Misalkan ini ya, limasnya ini dipotong di tengah-tengah. Kalau yang ini dia di bawah. Terus berikutnya adalah non-symmetry auxiliary view. Disebut unsimetri karena bendanya tidak simetri ya, kanan kiri atas bawah tidak simetri. Maka kemudian kita perlu untuk membuat ya eh, bidang miring sesuai dengan kemiringan ini. Ya, ini kita tarik garis yang tegak lurus, kemudian kita gambar. Nah, C dengan permukaan C ini adalah sama. Kalau di pandangan atas dia lebih kecil ya. Yang ini yang sesungguhnya. Jadi kita ingin yang C ini. Ini namanya non-symmetrical auxiliary view. Nah, referensi plane harus diasumsikan pada posisi di mana dia paling nyaman ya untuk mentransfer jaraknya. Artinya eh, paling bisa digambar dengan bagus, hasilnya juga bagus. Reference line biasanya tegak lurus pada proyeksi line. Jadi biasanya dia tegak lurus pada bidang proyeksi. Eh, ya karena eh, line itu kan garis ya. Eh, jadi namanya garis itu pasti dia kalau ini ya misalkan ya, ini garis ditarik ke sini, berarti dia pasti tegak lurus ya terhadap yang sini. Ini juga ditarik berarti dia tegak lurus terhadap permukaannya. Reference plane appear as a line into alternate view and not in adjacent view. Reference plane terlihat sebuah garis di dua alternative view dan tidak sejajar ya. Jadi biasanya reference line itu dia pandangan atas depan atau atas samping ya. Ada dua alternatif view yang dia tidak sejajar. Measurement are made parallel to projection. Jadi semua ukuran dia paralel, jadi sama ya. Sama dengan proyeksi lain. Jadi misalnya C ini, ya C ini harus sama ukurannya. Tidak lebih kecil atau lebih besar. Pada auxiliary view, semua poin, semua titik pada jarak yang sama dari referensi line. Dan the corresponding point are in the alternate view. Jadi pada auxiliary view, ya jaraknya harus sama ya. Seperti tadi ya, nomor 1, 2, 3, 4, 2. Ini titiknya harus sama kanan, di kiri, dan seterusnya. Nah,
Ini adalah langkah untuk menggambarnya. Ini benda, dia miring, miring gitu ya. Maka kemudian kita diminta draw to orthographic view and assume a direction of sight for auxiliary view. Kalau kita menggambar dari top view atau melihat, maka hasilnya seperti ini. Nah, tidak seperti ukuran sesungguhnya. Nah, maka dari itu kita tarik garis yang tegak lurus dengan permukaan yang ingin kita gambar. Ini ya, miringannya. Kemudian setelah itu kita buat garis reference line yang tegak lurus ya, dari sini harus tegak lurus. Setelah itu kita gambar ya. Kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 ya. 5, 3 sini, berarti di sini 5, 6, 7, 8. Jadi ini eh, di sini adalah yang kelihatan yang di atas saja. Karena yang kelihatan di atas berarti 1, 7, 5, 2, 8 ya. 1, 7, 5, 2, 8. Ini yang menggambarkan dari bagian atasnya. Yang pengen kita ketahui. Kalau kemudian ini sebelah sini karena dia miring, maka ini bukan yang sesungguhnya ukurannya ya. Maka kita perlu untuk menambah lagi ya untuk yang ini sesuai dengan apa itu atau tegak lurus dengan bidangnya ini. Kalau pengen ukuran yang sesungguhnya. Jadi yang ini auxiliary view-nya untuk mengetahui yang miring yang atas saja. Dengan catatan adalah principal dimension shown in auxiliary view is one not shown in the adjacent view. Jadi dia hanya dimensinya itu hanya kelihatan sesungguhnya itu di auxiliary view. Tapi kalau view yang lain dia tidak bisa karena miring kan posisinya. Auxiliary view similar sama pada any other orthographic view. Sebenarnya sama, hanya bidangnya saja yang dimiringkan sesuai dengan kemiringannya. Reference plane method is jadi reference plane method ini sangat penting ya karena dia complete view. Jadi dia menambahkan view untuk memastikan ukuran dari semua bidang yang ada. Nah, ini contohnya ya yang bisa Anda buat latihan, tidak dikumpulkan tapi ya. Ini bidang-bidang miring ini bisa Anda buat untuk auxiliary view yang miring-miring. Nah, ini sebelah sini kalau pengen ukuran sesungguhnya. Baik, terima kasih. Itu dari penjelasan tentang auxiliary plane. Selanjutnya bisa Anda latihan sendiri di rumah. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.